Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita sedang sholat, berarti mi'raj. Wa huwa bil ufuqil a'la. Kita mi'raj sampai ke atas. Fakana qaba qausaini, sampai kita ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, tinggal dua busur anak panah. Au adna, atau sampai lebih dalam lagi dari itu, berarti kita sudah masuk. Bagaikan anak panah yang menancap ke dalam apel. Masuklah kita ke dalam sasaran ini. Menancaplah kita. Lalu seperti air hujan jatuh ke dalam laut. Aku sudah bukan air hujan, tapi aku sudah menjadi laut. Aku bukan hamba, tapi aku sudah menjadi Allah. Aku sudah hilang sebagai aku. Yang ada hanya A besar, aku, Allahu Akbar. Itulah makna Allahu Akbar. Menelan seluruhnya. Sekotor apapun sungai Ciliwung masuk ke dalam samudra, nggak bakalan sungai Ciliwung bisa mengotori samudra. Lupakanlah seluruh dosa masa lampaunya. Sebab Allah Maha Pengampun kepada para kekasihnya. Siapa kekasihnya yang selalu sholat? Nah, kalau kita selalu sholat, bahkan qaba qausaini au adna, kita tinggal dua busur panah atau lebih dekat. Nah, kalau sudah mendekat, fa'auha ila abdihi ma auha. Ya Allah, apa artinya itu fa'auha ila abdihi? Lalu dia akan menyampaikan kepada hambanya. Allah akan membisikkan kepada kita, ya, apa yang telah Allah wahyukan. Inspirasi cerdas bermunculan dalam diri kita. Hai hambaku, kecil nilainya surga, apalagi dunia. Hai hambaku, enggak ada artinya yang kamu minta. Lihatlah etalase yang dipamerkan di langit. Enggak ada artinya permintaanmu. Oh iya betul ya Allah. Jangan pernah kabulkan permohonanku lagi. Ternyata di langit ini masih banyak sekali jauh lebih cantik, lebih indah, lebih nikmat daripada apa yang kami ukur di dunia ini. Maka itu doanya seorang hamba. Dia akan mempersilahkan pilihannya kepada Allah. Berikanlah yang terbaik menurutmu. Dan kalau yang terbaik menurut aku, ternyata kamu plaza. Tas mahal, ternyata cuma seminggu dipuji. Minggu berikutnya dibuang di sembarang tempat. Tapi etalase yang dipamerkan Tuhan di langit. Nggak pernah membosankan. Allah menciptakan makhluk-makhluk langitnya yang tidak akan membosankan manusia yang akan hidup abadi. Kita masih suka bosan terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia sesaat. Mobil mewah hanya dinikmati sebentar. Mohon maaf, istri atau suami hanya dikagumi sebentar. Tapi bidadari atau bidadara tidak akan pernah luntur, ya, kecintaan kita terhadap. Dan demikian pula juga pasangan ideal istri, suami kita juga tidak akan pernah luntur cinta kedahsyatannya seperti hanya bidadari. Nah, istri kita itu nanti akan menjadi tampil bidadari, lebih cantik daripada bidadari. Para bidadari pun cemburu terhadap keindahan, kecantikan, keanggunan terhadap istri atau suami kita di sana. Bercita-citalah untuk suami istri masuk surga. Itu adalah sempurna kebahagiaan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Lalu dia akan menyampaikan kepada hambanya apa yang telah wahyukan. Jadi penerima wahyu itu bukan hanya nabi. Kalau kita mampu sedekat bagaimana dekatnya nabi dengan Tuhannya, kita pun juga akan mendapatkan inspirasi cerdas seperti yang diberikan oleh para nabi.
Hatinya tidak akan mendustakan apa yang telah dilihat. Maka tabal fuada ma ra'a, ya Allah. Aku tidak bisa melukiskan dengan kata-kata. Tidak ada kata sifat yang mampu mengungkapkan indahnya keabadian surga. Ya, itulah yang disebut. Maka tabal fuadu ma ra'a. Aku nggak bisa melukiskan indahnya pemandangan ini. Indahnya, nyamannya surga ini. Apa tu marunahu ala ma yara. Maka apakah kamu hendak akan membantahnya tentang apa yang dilihatnya? No, ya Allah. Aku nggak akan ragu sedikit pun, apalagi membantah. Aku sekarang merasakan hakul yakin. Iya, kopi, ilmu yakin. Melihat cangkir itu, mencium baunya. Wah, itu ainul yakin. Tapi mencicipi kopinya, itu hakul yakin. Jadi ilmu yakin, teori. Ainul yakin kita sudah melihat. Tapi meminum kopinya, maka itulah yang disebut dengan hakul yakin. Maka itu disebutkan di sini. Apa tumarunahu ala ma yara? Apakah kamu akan masih mendustakan bahwa kopi itu enak? Enggak. Ya Allah, aku merasakan sekarang betapa indahnya kopi, enaknya kopi. Aku merasakan betapa indah berjumpa denganmu. Wala kadara aku nasalatan ukhra. Hmm. Setelah itu dan sesungguhnya, ya, Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, tapi siapapun yang Mi'raj, ya, mencontoh Nabi Muhammad, dia juga akan melakukan ra'ahu nazlatan ukhra. Hmm. Indah sidratil muntaha. Dia sesungguhnya telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain, yaitu di sidratil muntaha. Apa namanya sidratil muntaha? Sidrah, pucuk-pucuk surga. Udah nggak ada lagi di atasnya. Ibaratnya pendaki gunung menancapkan bendera di puncaknya segitiga gunung itu. Dia tidak bisa berkata apapun. Nggak ada kata-kata lagi yang bisa keluar. Speechless. Speechless sudah tidak ada kata-kata lagi. Terlalu banyak yang dirasakan yang tidak ada vocabnya, kosakatanya melukiskan kenikmatan itu. Itulah yang disebut dengan, ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, sentuhan-sentuhan batin itu sangat diperlukan. Maka itu puisi-puisi, itu gubahan hati. Puisi itu bahasa surga loh Bapak Ibu. Puisi itu adalah bahasa langit. Tidak ada bahasa kasar yang tampil dalam bentuk puisi. Maka itu pertajamlah jiwanya dengan sering mendengarkan puisi, syair-syair. Baca Quran itu puisi yang sangat luar biasa, tapi penuh penghayatan. Ya, semoga kita merasakan apa yang kita akan rasakan. Kita bisa merasakan aroma surga sebelum wafat, dan seperti juga orang lain bisa merasakan aroma neraka bagi para penghuninya sebelum ia wafat. Mari kita merasakan aroma surga pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mentok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.